Ngupgrade performa motor Matic itu butuh plan yang matang, parts yang cocok, dan bengkel yang paham banget cara ngopreknya. Workshop Motori Rumahnya Bikers punya pengalaman yang cukup matang dalam ngebangun motor-motor Matic. Mulai dari upgrade mesin kayak bore up dan stroke up, ganti klep, ECU, throttle body, pengapian, CVT, sampai memastikan rasio kompresi BBM yang cocok untuk motor harian, touring, hingga motor balap. Untuk lebih detailnya, kita bakal bahas secara tuntas bersama Bro Richie Teddy dari Motori Rumahnya Bikers. Halo, gue Richie dari Motori Rumahnya Bikers. Halo Black Pals, sekarang kita lagi ada di Motori Rumahnya Bikers barengan Bro Richie. Apa kabar Bro Richie? Baik. Jadi gue datang ke sini ini ingin menanyakan soal permetikan. Oke. Dunia permetikan. Kan gue nih lagi bingung ya. Gue mau mengubah Matic gue ini ke arah yang mana? Misalkan mau di-upgrade itu kira-kira ada parts yang harus diganti. Yang paling penting apa? Mau upgrade apa dulu nih, touring atau balap? Saya mau touring, tapi saya biar bisa balap motor di depan. Ada. Kita ada paketnya. Ada paket-paketnya. Jadi kalau misalkan mau ganti touring sama harian itu ada paket-paketnya juga. Iya. Itu kalau misalkan untuk harian bisa? Bisa juga. Oh bisa juga? Bisa juga. Boleh dilihat parts-partsnya? Boleh. Kita lihat parts-partsnya, Black Pals. Ini udah ada parts-partsnya di atas meja sekarang. Bro Richie, boleh dikasih tahu dong ke teman-teman Black Pals. Dari sebelah kanan nih, ini ada apa nih? Ini yang depan dulu nih, kecil nih. Oke, ini yang kecil itu namanya sensor TPS. Oh ini sensor TPS? Ya, untuk pasangan nanti ke sini ke throttle body. Oh ini pasangannya ke sini? Iya, jadi masuk ke sini untuk membaca sensor buka tutupnya si butterfly. Nah, ini butterfly ya, yang di dalam. Nah, jadi dia posisi berapa, nanti dia akan kirim sensor itu ke ECU. Ke ECU-nya. Oh, ini lagi bukaan 20%, 30% atau lagi wide open throttle gitu. ECU apa nih? Nah, itu kebetulan kita menggunakan di sini Juken, BRT Juken. Fitur-fiturnya semua udah lengkap dan prosesornya juga udah setara dengan yang merek-merek mahal lah. Yoi, BRT bro, Bakti Racing Team. Bakti Racing Team. Sorry, maaf, bercanda. Maaf BRT, maaf. Nah, kalau misalkan ECU yang standar sama ganti ECU, itu bedanya apa? Bedanya sih ya itu, karena tingkat kepresisiannya pasti beda, pasti lebih bagus yang kita pakai ini ya, karena itu bisa disetting sambil live. Itu dan coilnya juga kita menggunakan yang BRT juga. Ini mantep banget. Motor standar colok ininya udah naik 0,5 HP. Oh iya? Iya, karena apinya gede. Oh ganti coil nih. Ini ganti coil banget. Gitu. Biasanya kalau yang standar pada ganti coil. Gitu. Ini parts apa? Untuk menstabilkan pengapian. Untuk menstabilkan pengapian. Kelistrikan sebenarnya sih utamanya kelistrikan. Jadi karena listrik stabil, pengapian juga pasti ikut stabil. Wah. Nah, terus yang di sini nih di depan gue ini ada dua nih. Ini piston. Nah, ya nih yang tadi saya bilang. Ya. Bro, Bakti mau yang apa? Yang touring atau yang balap? Nah, kalau yang balap, ya ini nanti kita bentuk sesuai kompresi yang kita inginkan, sesuai dengan ini durasi ini camshaft. Nah dibentuknya nanti jadinya seperti ini. Yap, betul. Nanti ini yang untuk daily use karena nanti ini lebih kompresi rendah karena di ruang bakarnya jadi lebih banyak. Gitu, lebih banyak ruangan. Nah, nanti kalau yang untuk yang balap itu lebih rata flat atau dia lebih jenong sedikit. Oh, ini untuk daily use atau untuk touring? Gitu. Oh, ini berapa lama nih dicoloknya? Kurang lebih sekitar setengah jam lah ya untuk pengerjaan ini. Gitu. Cepet juga ya? Untuk membentuk ini ya, dari mentah ini sampai menjadi ini. Nah, kalau untuk bahannya sendiri, yang bagus itu pakai bahan dari apa? Nah, kalau saya sih lebih sering menyarankan ke forging. Forging itu karena dia tahan panas ya. Kalau ini dia sistem material tuh ditempa, jadi padat sekali. Jadi kalau kena gebuk berkali-kali juga ibaratnya ini very safety lah. Nggak berubah bentuk, nggak deformasi. Gitu loh. Nah, kalau yang model casting ada, coba boleh kita lihat. Nah, ini casting. Nah, nanti kalau ini bisa di zoom ya, ini beda banget. Nah, ini beda bahan itu. Kalau casting ini lebih kayak mengkilap ya, karena sistem cor. Kalau ini dia langsung dipadetin, ditempa. Caranya beda dan cara ini pengolahannya juga performance-nya berbeda. Berbeda juga, berbeda. Berasa ya. Jadi untuk clearance-nya juga lebih bagus yang
untuk yang ini, yang forging gitu. Jadi lebih padat juga gitu loh. Oke, sekarang kita geser. Oke. Yang mesin ini. Oke. Ini apa sih, Bro? Yang mana? Ini atau ini? Ini. Ini adalah head cylinder. Nah, ini juga ada hubungannya dengan piston. Oke. Nah, ini head yang udah di porting CNC namanya. Nah ini dengan nickel bronze sitting clamp-nya. Nah, ini udah diperbesar. Tadinya ini kecil. Nah, tadinya ini ukurannya yang sebelah sini itu seperti ini ukurannya. Ini jadi sekarang 2219. Sebelumnya itu 1917. Nah, mungkin Gitu. Black Pals ini di sini ada yang masih awam mungkin ya dengan porting. Bisa dijelasin dong. Porting itu seperti apa dan gunanya untuk apa? Oke, porting itu sebenarnya untuk meningkatkan gas speed di dalam ruang bakar. Nah, di ruang bakar itu dia ada, ini kan pasakannya ya. Jadi di dalam sini ini sebutnya ruang bakar ya, di head cylinder dan di atas piston juga ini disebutnya ruang bakar. Nah, bagaimana porting itu bisa membuat lebih kencang karena kita mengutamakan gas speed ya. Jadi kalau porting itu biar gas speednya lebih kencang, flow-nya lebih bagus, sehingga udara yang masuk ke dalam area ruang bakar itu menjadi sebanyak-banyaknya, menjadi ledakan. Nah, ledakan itu sebenarnya power. Ledakan itu terjadi karena ada bensin, ada udara, dan ada api. Yes. Oke, jadi ini prosesnya seperti itu. Kalau di porting, saat piston turun, dia nyedotnya tuh nyedot udaranya banyak banget. Gitu. Ini saya mau bagikan rumus buat teman-teman sekalian. Misalnya gini, yang ada di pasaran misalnya ada head Aerox kita ngomong ya, kita ngomong ukurannya 2219. Yang kita hitung tuh yang paling besarnya dulu. Karena itu berhubungan dengan clap in. Clap in itu hubungannya juga dengan piston. Nah, biasanya kan kita akan kesulitan nih. Ini ada yang 4 clap, ada yang 2 clap. Nah, misalnya kan kalau ini kan 4 clap ya si Aerox gitu ya. Nah, kita jadiin dulu 1 clap. Nah, ini ukurannya berapa sih si piston? Oh, ukurannya misalnya 62 misalnya. Oh, 62. Nah, 62 itu kita cari diameternya dia dulu. Berarti dibagi 2 dong. 50% dari ukuran si pistonnya. Berarti kalau 62 jadi 31. 31. Nah, berarti persamaan 1 clapnya ini adalah 31. 31. Berarti kalau headnya kayak Vario pakai 31 dan 25X ya. Biasanya beda 5 poin, bisa 5 mm. Wow. Nah, jadi kalau misalnya mau ukur, ada 2219 itu sebenarnya buat piston berapa sih gitu kan? Nah, ini ada caranya saya kasih yang gampang aja ya, yang simple 0,707 kita kalikan ukuran tadi clapnya di 22 ya. Berarti didapat angkanya berapa? 15,55 dikalikan 2 karena ada 2 clap ya. Hasil 31. Nah, 31 itu adalah jari-jari dari pistonnya. Berarti harus dikali 2. Berarti untuk piston ukuran 62. Nah, jadi kalau kita lihat di luar ada ukuran 2219, berarti itu untuk ukuran piston berapa sih sebenarnya? Ya, untuk ukuran piston 62. Hafalin 0,707 dikali diameter klep. Black Pals, Bro Richie sudah berbaik hati untuk memperlihatkan paket yang tadi gue bilangin. Ya, paket kalau misalkan mau rubah apa yang gue mau, budgetnya berapa? Sekitar 4-5 jutaan sih. Pas yang didapat tuh ada blok, ada SU-nya, terus ada nih kita bonusin SU guard untuk melindungi ECU-nya, dapat Wizard Fire nih untuk stabilizer aki dan naikin pengapian juga. Dapat coil, ya kan? Terus dapat camshaft, dapat busi, iridium. Ini. Dan juga dapat oli. Olinya juga. Ini yang 1040. Ih, kenceng ini udah. Berarti ini semua paketan 4-5 juta ya? Iya. Udah tahu beres ya segala macam. Ya. Dengar-dengar kalau misalkan udah paketan 5 juta ini dapat bakmi 2 katanya. Iya. Tahu aja. Bakmi Ferrari. Beneran dapat. Oh, beneran. Dan dapat 2 porsi, jadi untuk 2 porsi. Kalau ngajak ceweknya boleh diajak sekalian ngambil motor ya. Kapan lagi kalian ya kan upgrade CC terus udah ganti kirian segala macam, ini semuanya 5 juta dapat bakmi 2. Motor kenyang, perut kenyang. Terkenyang. Ya, nggak dapat minum. Seret.
Black Pals, gue tadi udah tanya sama Bro Richie, kalau misalkan yang paket 5 juta seperti apa. Nah, gue ingin menanyakan kalau misalkan paketan yang racing nih, Mamang Racing seperti apa? Ini udah ada di depan kita. Dijelaskan lagi. Kurang lebih sama sebelumnya, cuma ada penambahan aja kayak head cylinder, terus ada keruk asnya, ya, terus ada TB-nya. Jadi ini kan penyesuaian semua ya, antara piston harus kenapa pakai klepnya dua-dua ya, pistonnya karena segede gini gitu loh. Kenapa nanti pakai 34 karena pistonnya segede gaban gitu loh. Gitu loh. Nah, TB juga jadi ikut membesar seperti itu. Ini tapi kurang lebih partnya seperti ini. Kalau yang ini paketannya berapa tadi, Mas? Ya variasi ada yang sampai 20-an juta sih ada. Sampai 20-an juta. Yang paket yang paling mahal? Paling mahal itu sih kita sistemnya custom ya, FFA ya, itu sekitar bisa 20 jutaan sih. 20 juta, 20 juta itu naik cc? Naik cc ke 300 cc misalnya. Dari 150 apa dari 200? Dari 150. Dari 150? Dari 150 jadi 300? Iya. Kalau misalkan untuk naik nih, misalkan gue punya motor 2,5 nih, X-Max misalkan ya, gue mau mentok bore up, pokoknya motori sampai mentok deh, sampai gope 600 cc, bisa nggak? Bisa, itu tuh kebetul mesinnya tuh. Itu mesin X-Max itu 675 kalau nggak salah. Hah? X-Max 675? Pistonnya gede banget, itu pistonnya saya Seriusan? pakai, iya itu, jadi waktu itu saat itu belum ada aftermarket ya, jadi saya custom. Mau ngomong saya pakai pistonnya KTM punya, KTM yang 96 mm tuh. Kalau untuk masalah pengerjaannya sendiri, untuk yang harian tadi waktunya berapa lama, dan kalau misalkan untuk yang racing itu berapa lama kira-kira? Oke, kalau semuanya kita harus semua udah ready ya untuk menghemat waktu. Jadi kalau untuk yang biasa aja tuh daily use tuh paling 1 hari selesai. Tapi kalau yang racing itu memang kita tetap siapin dulu semua partnya. Nah, tapi butuh penyesuaian tuh sekitar 1 minggu sampai 2 minggu paling lama. Oke. Karena itu harus ada, kita ada SOP-nya juga ya di sini selain dyno gitu kan. Kita belum kasih ke customer kalau kita juga belum tes aman dulu gitu loh. Tes amannya itu misalnya kita bawa pergi touring yang deket-deket, misalnya ke puncak atau ke daerah-daerah yang dingin lah, pegunungan mana. Habis itu drivernya balik ke kita dan kita sedot datanya dari SU ini. Nah, jadi kita lihat datanya, misalnya temperaturnya selama jalan dan balik, terus kecepatan berapa dan tekanan di dalam mesin seberapa banyak, ini ketahuan di sini. Jadi saya, udah oke, baru kita serahkan ke konsumen. Berarti quality control dulu ya sebelum balikin ke tangan konsumen ya. Betul. Wow, Jadi, nice. Jadi aman sih harusnya. Oke, Black Pals, buat kalian yang pengen ganti oli tiap hari. Enggak, maksudnya kan satu hari kan pasti ada berapa customer dong. Besoknya pasti customernya beda kan. Iya, kalau di sini mah emang ganti oli tiap hari ya, tiap hari ganti oli ya kan. Kasih tahu alamatnya Bro Richie. Oke, kita sekarang Motorima Bikers ada di Pesing, Pangeran Tubagus Angke ya, Blok AA nomor 23C. Wih. Kalau misalkan kalian lagi Jakarta Barat servis di sini itu ada bakmi enak, apa namanya? Bakmi Ferrari. Bro Richie, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Motori. Sama-sama. Semoga sukses selalu dan semoga semakin banyak cabang. Karena gue dengar banyak banget orang yang dari jauh-jauh datang ke sini cuma buat ganti-ganti parts yang ada permetikan di sini. Ya, betul. Mantep banget. Pokoknya sukses terus untuk Motori. Makasih. Karena Motori Bro Bakti. rumahnya para bikers. Jangan lupa di komen, di like dan di subscribe YouTube channelnya Black Experience.